ini dan lalu tadi paparan sangat luar biasa. Mungkin bisa kita langsung lanjutkan kepada rekan Ardiansyah. Ya. Seperti apa sih kiat-kiatnya bermuda, dan mungkin bisa disinkronkan dengan pengambaran Kauda tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya jujur bingung acara ini lumayan dadakan ya, mendadak. Terus temanya sebenarnya jauh dari apa yang selama ini saya sudah lakukan, apa yang selama ini sudah saya kerjakan. Dan bicara masalah seni budaya ini kan sudah lama sekali sebenarnya saya tinggalkan gitu. Kenapa saya sebenarnya nggak 100% ditinggalkan, tapi ya karena orang kalau misalnya sudah mengenal dunia kerja kan sudah bicara masalah, selalu di kepala tuh bicara masalah materi dan materi. Ya beda sama pemikiran di waktu kita mahasiswa. Apalagi waktu saya kuliah, saya sering mendengar teriakan-teriakan itu kalau misalnya masuk akhir itu kan kita teriak revolusi, tapi revolusi itu hanya sampai skripsi. Ya kan, revolusi sampai skripsi. Jadi bilang itu. Jadi kenapa sampai skripsi? Ya udah, selesai skripsi pasti kita nggak mikirin lagi pergerakan mahasiswa, nggak ada. Tapi yang saya kagumin saat ini masih banyak kawan-kawan saya, seangkatan saya, yang saat ini masih aja bergelut di dalam dunia pergerakan, gitu ya. Nah, masih banyak juga bergelut di dunia seni dan budaya. Bahkan teman saya dulu, ada kawan saya dulu di Jawa sana. Sampai saat ini dia itu nggak pernah mikirin kuliahnya, bahkan kuliah tuh nggak lulus. Sekarang dia itu jadi bikin desain baju yang kalau misalnya kita lihat anak-anak metal tuh banyak akar-akar itu, ya banyak desain baju akar-akar. Nah, itu dia sering banyak bikin baju-baju seperti itu, kayak dia kan memang alirannya musik metal ya, rock metal dari dulu sampai saat ini. Dia tuh nggak lulus kuliah ya gara-gara menekuni bidangnya. Dan dia ngomong sama saya di dunia hukum itu sebenarnya tersesat. Dia sama-sama kuliah sama saya, seangkatan saya kuliah di Fakultas Hukum waktu itu. Dia benar ngakuin, sebenarnya saya tersesat. Saya lebih senang ke dunia gambar. Desain grafis. Banyak ya desain grafis ya. Desain grafis. Jadi dia banyak hasil karyanya itu dia tuangkan semua dijadikan jadi pekerjaannya dia. Bahkan saat ini dia sudah punya tempat sendiri, tempat kayak semacam outlet sendiri untuk mendistribusikan karya-karyanya melalui sesuai dengan passionnya dia. Nah, kalau saya sendiri dulu memang kalau misalnya bicara masalah kayak kalau tadi dia cerita cerita tentang seni budaya yang ada di sana. Kalau misalnya kita memang masih pemuda yang ingin bebas, ya kan, seni kan bebas ya katanya. Bebas berarti ya apa yang kita tentukan di masa yang akan datang itu adalah pilihan kita. Artinya mau kita menekuni sesuai dengan passion kita masing-masing. Seperti kita mau jadi seniman di bidang apa? Di bidang gambar, di bidang musik, ya, di bidang tarik suara atau di bidang apapun itu, tetap aja kita harus tekuni. Terus kita terus tingkatkan. Misalnya kemampuan kita menggambar, ya tekuni terus menggambar. Sampai usaha itu sampai saat ini pun saya kagum sama kawan saya. Dia saya bilang dia tuh nggak gagal, walaupun sebagian orang dia menyatakan dia itu gagal, tapi sebenarnya dia nggak gagal. Dia karena dia bisa berkarya. Karena dia membuat karyanya itu bisa dilihat orang, bisa dinikmatin sama orang, dan itu bisa menghasilkan, gitu. Nah, jadi karena dia memilih pilihan yang dia anggap dia bilang kan pernah ngomong sama saya bahwa
kehidupan saya itu ya senang, bahkan dia bisa sampai saat ini saya lihat itu biasa kami komunikasi di Facebook, badannya itu penuh dengan gambar ya, tato. Jadi semua badannya itu dari dulu memang penuh dengan tato. Bahkan dulu sempat waktu dia kuliah, dia lagi nggak ada duit, kebetulan ada festival tato waktu itu. Dia ingin jadi tubuhnya ini jadi uji coba untuk digambarin gambar orang. Padahal kita nggak tahu kan itu jarumnya beneran nggak, itu bersteril apa enggak kan. Pokoknya karena dia senang tubuhnya itu dia coret-coret, hasil coretannya dia tuangkan di bajunya dia jual, kan gitu. Nah, berasal dari hal-hal seperti itu kan dia bisa mengembangkan sesuatu. Sebenarnya hal seperti itu yang sebenarnya bisa dicontoh kalau misalnya memang pilihan itu ada di dalam diri kita sendiri, pilihan seni maksudnya, bukan seni. Terus beberapa karya, misalnya pemuda berkarya, termasuk yang sebelah saya ini kan memang adik saya ini memang dia karyanya cukup bagus ya. Dia bisa menciptakan buku Sebalini, ya, novel Setiap Malam Adalah Sepi. Yang sebenarnya kalau misalnya kalian sudah pernah baca buku ini, ya ini menandakan memang sebenarnya penulis ini kesepian setiap malam. Ya, kesepian setiap malam, judulnya ya Setiap Malam Adalah Sepi, ya kan? Gitu. Jujur saya nggak pernah baca bukunya, saya cuma buka-buka aja. Setiap saya baca, lihat daftar isinya, wah ini ternyata adik saya ini sering keluyuran malam. Ya, kalau misalnya kalian baca buku ini, berarti dia sudah sering observasi kan ke tempat-tempat tertentu, ya, ke tempat-tempat tertentu, dan dia tuangkan dalam tulisan. Nah itu sebenarnya kan ide kan sebenarnya juga seni kan itu adalah ide ya, ide untuk menciptakan sesuatu. Jadi terciptalah suatu buku gitu, setelah suatu karya kan gitu. Sama seperti musisi, kalau misalnya dia ingin lagi galau pasti ada karya, ya kan, lagi senang pasti ada karya kan gitu. Nah sama seperti adik saya sebelah ini dalam bukunya ini. Makanya setiap malam itu dia nggak pernah pulang jam 10, jam 11 nggak pernah, paling pulang jam 2, jam 3 malam. Nah ternyata hasilnya ini setiap malam. Nah kalau misalnya kalian ingin tahu cerita buku ini ya silahkan hubungin beliau. Bukunya ini cerita tentang tulisannya Setiap Malam Adalah Sepi, padahal nggak sepian. Dia berada di tempat ramai semua, di tempat-tempat yang yang sebenarnya orang anggap tabu, dia anggap itu adalah tempat biasa gitu. Bukan tempat-tempat misteri maksudnya, tempat-tempat yang ya begitulah. Bisa dikatakan ya salah satunya sebut saja tempat prostitusi gitu. Nah banyak ke tempat prostitusi, maka saya curiga nih sebenarnya tiap malam dia mainannya di mana gitu. Ternyata selama ini kalau misalnya saya baca daftar isinya aja sudah mengarah ke sana kan gitu. Jadi dari hal kita jalan-jalan malam kan bisa menciptakan suatu karya gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita ingin berkarya itu ya jangan patokan kita itu saya harus jadi satu buku nih gitu, tapi dibikin ikut arus aja, let it flow aja. Maksudnya apa yang ingin kita tulis ya selagi ada kesempatan melihat sesuatu ya saya ingin nulis nih. Misal saya ingin tulis tentang angin, ya tulis aja tentang angin, ya kan. Nah contohnya aja Ahmad Dhani aja tulis lagu tentang angin ya jadi angin, judulnya angin gitu. Jadi angin masalah cinta-cintaan lagi, ya kan bisa ngarah ke situ gitu loh. Jadi ya karya itu kan bisa dilihat dari semua sisi. Itu menurut saya. Terima kasih. Sebenarnya kalau ini kan backgroundnya Kak Arti kan seorang dosen, kemudian pernah menulis buku hak layak masyarakat adat. Bisa diceritain sedikit apa alasan atau sebabnya, dan atau ada kaitannya dengan kepedulian Kak Arti tentang budaya seperti itu? Oh, ya. Silakan. Nah terkait buku yang pernah yang pernah disebar ya, di share di sini, itu sebenarnya merupakan hasil penelitian bisa dikatakan bentuk kepedulian kepada salah satu masyarakat yang sejak zaman Orde Baru itu merasa terpinggirkan, dan dia merasa dapat pengakuan tapi setengah-setengah. Ya kan, di era reformasi sekarang ini seharusnya kan
mereka mendapatkan tempat tertentu, bahkan di dalam konstitusi kita kan sudah mendapatkan pengakuan. Tapi apalah arti pengakuan kalau tanpa ada perlindungan, kan kayak gitu kan? Yang namanya hak kan harus dilindungi ya, bukan hanya diakui, kan gitu. Nah, makanya dalam buku saya itu saya mengangkat judul pengakuan dan perlindungan, karena selama ini masyarakat adat itu hanya mendapatkan pengakuan tanpa ada perlindungan. Nah, dari hal itu akhirnya saya meneliti beberapa peraturan daerah yang ada di Indonesia yang mengangkat tentang hak masyarakat adat terutama terhadap tanahnya. Karena sejak zaman Belanda kita itu ternyata dalam hasil penelitian saya itu saya pernah baca suatu buku di zaman Belanda itu sebenarnya Belanda mengakui keberadaan masyarakat adat tapi tidak mengakui tanahnya, karena tanahnya itu dianggap sebagai tanahnya negara. Jadi karena mereka tanahnya negara ya udah masyarakat adat diakui aja tapi tanahnya enggak. Nah, khawatirnya saya dalam penelitian saya itu akan terjadi lagi di era yang sekarang. Bisa jadi masyarakat adat itu hanya mendapatkan pengakuan. Kalau di konstitusi kita hanya mendapatkan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat adat. Hanya kata-kata mengakui dan menghormati tanpa ada kata-kata melindungi. Nah, sebenarnya kurang dari kata-kata itu. Sebenarnya kita butuh, yang masyarakat adat itu adalah butuh perlindungan. Mereka butuh perlindungan, bukan hanya pengakuan. Kesimpulan saya sih di dalam buku saya seperti itu. Terima kasih David. Mungkin bisa langsung saya